Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sobat-sobat akuntansi. Perkenalkan, nama saya Farisah Muhammad Farisi dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi akuntansi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjawab dua soal ataupun kasus mengenai materi accounting change dan error analysis serta statement of cash flow. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga sobat-sobat yang menghadapi dunia perakuntansian. Berikut penjelasannya. Baik, jadi sebelum kita mengarah kepada soal, saya ingin membahas sedikit mengenai metode dari utama yang perlu kamu ketahui mengenai kebijakan perubahan akuntansi, di mana ada tiga metode. Yang pertama itu adalah metode current atau currently, di mana dalam metode ini perubahan tuh diterapkan hanya untuk periode yang berjalan atau saat ini. Jadi, laporan keuangan masa lalu tidak akan diubah. Contohnya, kalau sebuah perusahaan mengubah cara mencatat pendapatan di tahun 2024, efeknya hanya muncul di tahun itu dan seterusnya. Tapi metode ini sebenarnya jarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena kurang mencerminkan konsistensi data. Lalu yang kedua adalah metode prospektif, di mana metode ini hanya diterapkan untuk transaksi tertentu di masa depan, di mana periode sebelumnya tetap menggunakan metode lama. Biasanya metode ini digunakan untuk perubahan estimasi, seperti umur manfaat aset atau tingkat penyusutan. Jadi contohnya ini, jika misalnya di tahun sebelumnya itu ada perubahan, maka itu tinggal dibiarkan saja atau ditinggalkan. Kita fokus pada periode tahun ini atau yang berjalan. Lalu yang terakhir adalah metode retrospektif, di mana ini tuh yang menjadi penting atau utama, di mana metode ini paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan, di mana perubahan ini diterapkan ke laporan keuangan masa lalu, seolah-olah kebijakan baru ini sudah digunakan sejak awal. Tujuannya adalah untuk memastikan laporan keuangan itu bisa diperbandingkan. Misalnya, kalau ada perubahan metode penyusutan, laporan tahun sebelumnya itu juga disesuaikan agar konsisten. Nah, langsung aja kita masuk pada soal. Baik, berikut soalnya. Saya share screen dulu ya. Baik, mungkin sudah terlihat. Kita akan fokus kepada soal pertama mengenai accounting change and error analysis. PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya menggunakan metode cost recovery. Pada awal tahun 2023, perusahaan mengubah metodenya menjadi metode percentage of completion, di mana manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 22%. Berikut kita analisis terlebih dahulu. Ini ada PT Fuadi dan juga income statement partialnya yang berakhir pada bulan Desember. Baik, cash recovery 2021 sampai 2023. Begitupun percentage completion method dari 2021 sampai 2023. Lalu ada keterangan tentang income before income tax. Nah, instruksinya itu ada dua. Yang pertama, buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Lalu yang kedua adalah buatlah jurnal awal tahun 2003 yang harus dibuat. Jadi, saya udah ngejawab di sebuah lembar folio, di mana kita akan langsung kepada eh, instruksi pertama, yaitu buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat yang pertama adalah periode, di mana periodenya itu adalah sebelum 2022. Sebelum 2022 ini menunjukkan kepada tahun 2021. Mengapa 2021? Karena 2021 ini tercantum pada laporan keuangan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat laporan keuangan di perusahaan terbuka, itu tuh biasanya ada perbandingan tahun. Biasanya ada 2021, 2022, 2023. Biasanya tuh 2 tahun, tapi tergantung biasanya ada perusahaan yang mencantumin perbandingannya itu sampai 3 tahun ataupun 5 tahun. Nah, pada kasus PT Fuadi ini ada 3 tahun. Kita lanjut, di periode ini sebelum 2022 ataupun 2021, pre-tax income, itu percentage of completion, itu tuh PT Fuadi menerima sebesar 6 miliar, dan cash recovery yaitu 5 miliar 200 juta.
Nah, kita udah mengetahui difference-nya, yaitu tinggal dikurangkan saja, yaitu 6 miliar dikurangkan 5 miliar 200 juta, hasilnya yaitu 800 juta. Di mana tes efek ataupun efek dari pajaknya itu tinggal kalikan saja, yaitu antara difference-nya, yaitu 800 juta rupiah, tinggal dikalikan dengan 22%, yaitu sebesar 176 juta rupiah. Lalu income efeknya itu berapa? Income efeknya itu tinggal kita kurangkan saja dari perbedaan atau difference, yaitu 800 juta dikurangkan dengan 176 juta, menghasilkan 624 juta rupiah. Lanjut pada tahun 2022 ataupun tahun yang berjalan pada periode sebelumnya 2022 itu pada percentage of completion yaitu tercatat yaitu 6 miliar 900 juta rupiah. Lalu pada cost recovery yaitu sebesar 5 miliar 700 juta rupiah. Di mana ini memiliki perbedaan yaitu jika divisikan yaitu sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Di mana tes efeknya sendiri juga akan berubah di mana kita tinggal kalikan saja dengan tarifnya yaitu 22%. Jadi 1 miliar 200 juta rupiah dikalikan dengan 22%. Hasilnya yaitu 264 juta rupiah. Lalu income efeknya sama dengan tahun sebelumnya, kita tinggal kurangkan saja antara difference dan juga tax effect. Di mana 1 miliar 200 juta ini kita kurangkan dengan 264 juta, menghasilkan angka yaitu 936 juta. Lanjut kepada jumlah awal tahun 2023, di mana nominal-nominal ini yang akan kita catat. Yang pertama, percentage of completion, di mana ini tuh penjumlahan antara sebelum 2022 ataupun tahun 2021 ditambah dengan tahun 2022 menghasilkan jumlah yaitu 12 miliar 900 juta rupiah. Lalu untuk cost recovery kita tambahkan juga 2021 atau sebelum 2022 ditambah dengan tahun 2022 menghasilkan yaitu 10 miliar 900 juta rupiah. Lalu difference-nya itu kita langsung mengetahui yaitu 2 juta. Ini tinggal ditambahkan aja antara 800 juta ditambah 1 miliar 200 juta. Ataupun yang sebelah kirinya, pre-tax income itu percentage of completion dikurang dengan cost recovery. Tetap menghasilkan 2 miliar. Lalu untuk tes efeknya juga tinggal dikalikan saja sebenarnya, yaitu 2 miliar dikalikan 200, sorry bukan 200, tapi 22% menghasilkan tes efek atau efek pajaknya itu sebesar 440 juta rupiah. Lalu income efeknya gimana? Income efeknya sama aja seperti sebelumnya, yaitu 2 miliar dikurangkan 440 juta, hasilnya 1 miliar 560 juta. Lalu di bawah ini adalah jumlah tahun 2023 ataupun eh, laba yang terjadi pada tahun 2023. Yang pertama, bisa kita lihat sendiri, pada tahun 2023 ini ada angka 7 miliar 100 juta rupiah pada percentage completion method dan juga 6 miliar 600 juta untuk cost recovery method. Nah, kita tinggal hitungkan saja percentage of completion-nya tadi yaitu 7 miliar 100 juta dikurangkan dengan cost recovery yaitu 6 miliar 600 juta. Difference-nya atau perbedaannya itu sekitar 500 juta. Lalu tes efeknya kita kalikan saja lagi dengan tarif pajaknya menjadi 110 juta rupiah. Lalu kita kurangkan aja income efek ini untuk mencarinya dengan difference dikurang dengan tes efek menjadi 390 juta rupiah. Mungkin itu saja, kita lanjut kepada instruksi kedua. Di mana instruksi kedua yaitu buatlah jurnal awal tahun 2023 yang harus dibuat. Nah, untuk membuat ini sebenarnya simpel teman-teman. Di mana untuk tanggalnya sendiri kita langsung aja input tanggalnya yaitu 1 Januari 2023, menandakan awal dari tahun berjalan ini. Lalu yang pertama ada construction in process. Maksudnya construction in process itu apa? Jadi mengapa kita menggunakan akun construction in process ini teman-teman? Jadi kita menggunakan akun construction in process ini karena dalam proses ini naik sebesar tadi yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Lalu ada juga deferred tax liability, di mana utang pajak ini merupakan penyesuaian terhadap beban pajak tahun-tahun sebelumnya, di mana perubahan sekarang mengakui jumlah yaitu sebesar 440 juta rupiah, di mana sebagai kewajiban pajak untuk jumlah kena pajak yang akan mendatang. Lalu terakhir itu adalah laba ditahan. Mengapa laba ditahannya itu berada di sisi kredit?
Ini terjadi untuk mencerminkan efek pendapatan kumulatif sebelum tahun 2023, di mana ini tuh ditujukan sebagai penutup dari akun-akun yang sebelumnya. Jadi alasan dari angka 1.560.000.000 kita taruh kredit dengan akun retained earnings itu, ini untuk eh, pendapatan tahun-tahun sebelumnya yang akan kita tutup di setiap tahunnya. Seperti itu. Kita mungkin akan lanjut kepada soal kedua. Saya harap untuk materi pertama ataupun soal pertama ini mengenai accounting change and error analysis, teman-teman atau sobat-sobat akuntansi ini bisa paham lah ya. Mari kita lanjut kepada soal kedua. Baik, kita akan lanjut kepada statement of cash flow atau laporan arus kas. Mungkin teman-teman akuntansi mungkin udah tahu kalau misalnya laporan arus kas ini merupakan salah satu laporan keuangan yang penting dari 5 laporan yang perlu dicatat atau dibuat oleh seorang akuntan. Di mana yang pertama itu laporan laba rugi, income statement, lalu ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca atau statement of financial position, lalu yang keempat ini yaitu yang akan kita bahas soalnya yaitu statement of cash flow atau laporan arus kas, dan terakhir itu ada CLMK atau catatan atas laporan keuangan. Fun fact sendiri atau sedikit fakta mengenai laporan arus kas sendiri, walaupun kita tahu laporan arus kas itu ada dua metode, yaitu metode direct dan juga metode indirect, di mana indirect ini lebih berfokus kepada akun-akun yang kemungkinan besar itu akan mempengaruhi kas. Tetapi itu tuh tidak secara gamblang ataupun secara transparansi. Sedangkan untuk metode direct sendiri atau metode langsung ini benar-benar dia itu memberikan sebuah informasi yang transparansi. Ini tuh menunjukkan eh, data-data yang lebih rinci, di mana manajemen lebih mudah mengevaluasi efisiensi dari operasional perusahaan. Di mana hal ini juga disarankan dari standar akuntansi untuk membolehkan metode langsung dan tidak langsung. Di mana metode langsung sendiri disarankan karena lebih informatif, transparansi, dan juga efektif, teman-teman. Di mana ini lebih mudah lah oleh para investor ataupun kreditor untuk membaca laporan arus kas ini. Mungkin kita langsung masuk kepada soal dari laporan arus kas. Baik, langsung saya share screen aja. Baik, sudah terlihat ya. Yang pertama soalnya yaitu Toby Jet MF NV, sorry, merupakan perusahaan dengan alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangan perusahaan tersebut, di mana di sini ada laporan laba rugi ya untuk periode tahun yang berakhir yaitu 30 November tahun 2025. Ada sales revenue sebesar 7.500.000 euro, lalu ada cost of goods sold di mana totalnya ini udah tercantum yaitu sebesar 4.900.000 euro, lalu ada gross profit ya sebesar dari 2.600.000 rupiah. Dari ini sales revenue dikurang CGS, lalu ada operating expense sebesar 1.150 euro, lalu ada net income atau laba bersih yaitu 1.450.000 euro, di mana kita ada additional information ataupun informasi tambahan. Akun receivable mengalami peningkatan sebesar 200.000 euro pada tahun ini. Lalu ada inventory yang mengalami penurunan sebesar 500.000 euro. Lalu ada prepaid expense yang mengalami peningkatan sebesar 175.000 euro. Lalu ada akun payable to supplier of Mercedes yaitu mengalami penurunan. Anggaplah akun payable ya ini. Itu mengalami penurunan sebesar 340.000 euro. Lalu ada accurate expense payable nih yang mengalami penurunan juga sebesar 105.000 euro. Dan terakhir ini ada operating expense include depreciation expense atau depreciation expense ya yang terjadi pada tahun 2025 ini sebesar 85.000 euro, di mana kita ada dua instruksi. Yang pertama yang A, yaitu susunan laporan arus kas 2025 parsial bagian operasi dengan metode indirect. Lalu ada huruf B, di mana susunan laporan arus kas 2025 parsial bagian operasi dengan metode direct. Ini saya udah langsung jawab juga pada folio yang sebelumnya, di mana kita langsung jawab dan bahas aja ya. Yang pertama mungkin ada kop surat, bukan kop surat maaf, tapi kop laporan keuangannya atau BZNF, Statement of Cash Flow dengan indirect method
method dan parsial. Untuk metode periode tahun berakhir pada November 30 tahun 2005, di mana cash flow from operating activities, aktivitas operasi ya, di mana net income itu tuh langsung kita taruh aja. Jadi net income yang ada pada soal sebesar 1.450.000 euro ini langsung kita taruh teman-teman. Langsung kita taruh, set, langsung kita taruh, langsung kita cari adjustmentnya nih. Yang pertama itu ada depreciation expense, itu tuh ada di informasi tambahan nomor 5 teman-teman. Informasi tambahan nomor 5 ini mengenai depreciation expense. Kenapa depreciation expense ini menambah net income? Karena depreciation expense ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi kas teman-teman. Jadi kita perlu melakukan penyesuaian pada net income. Lalu yang kedua ini ada increase account receivable. Eh, Mungkin teman-teman sedikit tahu ya dasaran untuk aset lancar. Jika mengalami peningkatan atau increase itu akan mengurangi kas. Sedangkan kalau misalnya mengalami penurunan itu tuh akan menambah kas. Kalau untuk aset tetap sendiri nanti itu ada penyesuaian juga ya untuk bagian investasi, ada penjualan dan pembelian. Tapi kalau misalnya ada rugi itu tuh dia akan menambah kas. Tapi kalau misalnya laba pada penjualan aset tersebut itu eh, akan mengurangi kas tersebut. Lalu untuk liability kalau misalnya increase atau menambah itu tuh akan juga menambah kas. Tapi kalau misalnya menurun liability-nya itu tuh juga akan menurun untuk kasnya sendiri. Jadi langsung aja kita lihat lagi. Kita itu memiliki peningkatan increase akun receivable sebesar 200.000 bukan rupiah tapi juga ini ada di informasi tambahan nomor 1. Jadi ini akan menjadi pengurang lah ya. Lalu ada decrease inventory. Inventory kita ini mengalami pengurangan. Kita anggap mungkin saja ada penjualan. Jadi inventory berkurang dan kas bertambah. Di mana sebesar 500.000 rupiah ya. Ini ada sedikit 500.000. Sorry, sorry teman-teman, bukan 500.000 rupiah, 500.000 euro. Ini sebagai penambah kas. Lalu ada increase prepaid expense. Nah, ini bertambah ya, karena bertambah itu kita asumsikan kalau misalnya memang perusahaan ini ada ya penambahan untuk beban dibayar di muka, yaitu sebesar 75.000 euro. Lalu ada decrease account payable yang dimana udah saya jelaskan gimana jika decrease. Ini tuh akan mengurangi juga teman-teman untuk kas sendiri. Ini harusnya tanda kurung ya, bagian kurung awalnya. Lalu ada decrease accrued expense payable sama kalau misalnya liability payable itu berkurang, pastinya kas berkurang. Lalu kita semua tambahkan, kita sum, kita jumlahkan, itu tuh menjadi minus teman-teman, 235.000 euro. Di mana minus ini nanti kita jumlahkan juga dengan net income. Jadi net income yaitu 1.450.000 dikurangkan dengan 2.000 200 235.000 menghasilkan net cash provided by operating activity sebesar 1.215.000 euro. Ini itu net cash provided atau kas bersih untuk aktivitas operasi atau operasional perusahaan. Lanjut aja kita kepada bagian huruf B. Di mana bagian huruf B ini kita akan menyusun laporan arus kas 2025 parsial untuk bagian operasi dengan metode langsung atau direct. Ini ada kop laporan keuangannya. Langsung aja eh, cash flow. Arus kas dari aktivitas operasi cash inflow ataupun pemasukan kas yaitu berasal dari cash receipt from customer sebesar 7.300.000 euro. Angka ini dari mana? Ini sebenarnya gampang teman-teman. Jadi sales revenue atau pendapatan kita ini tuh dikurangi dengan penambahan dari 200.000 euro dari akun receivable. Jadi rumusnya sendiri, sales itu akan ditambah jika misalnya AR atau akun receivable ini mengalami penurunan. Sebaliknya, jika AR atau akun receivable ini mengalami peningkatan, maka dia akan menjadi pengurang bagi sales ini. Jadi pada kasus ini kita ketahui ya, kalau misalnya cash receipt ini, sorry bukan cash receipt, akun receivable ini mengalami peningkatan. Karena mengalami peningkatan, dia itu akan mengurangi sales menjadi 7.300.000 euro. Lalu ada cash payment to supplier. Cash payment to supplier ini kita langsung dari total cost of goods sold, yaitu 4.900.000 rupiah. Rupiah lagi, euro, maaf teman-teman.
4.900.000 euro, di mana ini tuh kita sesuaikan dengan inventory dan juga AP atau accounts payable. Jika inventory mengalami penurunan, maka dia ini akan menjadi pengurang untuk COGS atau HPP ini, teman-teman. Tetapi jika inventory atau persediaan kita mengalami peningkatan, maka itu akan menjadi penambah bagi HPP atau COGS kita. Lalu ini ada accounts payable. Nah, accounts payable ini nantinya kalau misalnya mengalami peningkatan, dia akan mengurangi HPP atau COGS. Sebaliknya lagi, kalau misalnya dia mengalami pengurangan atau penurunan, dia ini akan menambah COGS tersebut, teman-teman. Nah, pada kasus ini, inventory ini mengalami penurunan sebesar 500.000, lalu pada accounts payable ini juga mengalami penurunan sebesar 340.000. Jadi, COGS atau HPP ini 4.900.000 rupiah, itu tuh kita akan kurangkan dengan 500.000 rupiah dan kita tambah dengan 340.000 rupiah. Hasilnya menjadi 4.740.000 rupiah. Lalu kita lanjut kepada cost payment for operating expense ataupun pengeluaran kas atau pembayaran kas untuk expense atau beban operasional kita. Di mana untuk rumusnya sendiri gampang, teman-teman. Operating expense ini tuh perlu dikurangkan dulu dengan depreciation expense ini yang 85.000. Lalu kita sesuaikan lagi dengan prepaid expense dan juga accrued expense payable. Nah, misalnya prepaid expense ini increase, berarti dia akan menjadi penambah untuk operating expense. Sebaliknya, kalau misalnya penurunan prepaid expense-nya ini, dia akan menjadi pengurang bagi operating expense. Kalau accrued expense payable ini sebaliknya. Jadi kalau misalnya accrued expense payable ini mengalami peningkatan, dia akan menjadi pengurang dari operating expense. Begitupun kalau misalnya dia ini mengalami eh, penurunan ya, dia itu akan menambah operating expense. Jadi pada kasus ini operating expense 1.150.000 kita kurangkan dengan depreciation expense, karena depreciation expense ini tidak include ya atau tidak masuk dengan operating expense. Jadi 1.150.000 kita kurangkan dengan 85.000 euro. Lalu setelah itu kita akan melakukan eh, penambahan sebesar 175.000 euro dan kita lakukan yaitu penambahan juga sebesar 105.000 euro, menghasilkan angka sebesar 1.345.000 euro, di mana nanti kita tambah atau jumlah kedua kas payment ini menjadi 6.085.000 euro, teman-teman. Nah, kas receipt ini langsung kita kurangkan saja dengan pengeluaran kas kita atau kas payment kita. Hasilnya, net cost provided ataupun kas bersih pada aktivitas operasi menghasilkan angka sebesar 1.215.000 rupiah. Sama ya, antara direct dan juga indirect ini sama-sama 1.215.000 euro. Mungkin itu saja sih untuk soal-soal ini. Saya harap untuk soal statement of cash flow ini teman-teman bisa paham dan bisa dicontoh juga dan sebagai pembelajaran nantinya di rumah teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di lain waktu dan dimanapun itu terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tetap semangat. See you.